Oke, Sobat Magen, kembali lagi di tema kita yang seru, yaitu pacaran sehat. Sehat. Kita masuk ke part 2, yaitu ciri-ciri hubungan yang nggak sehat. Toxic relationship. Kita masuk ke poin 2, yaitu salah satu terlalu dominan. Jadi entah si cowoknya atau si ceweknya dominan. Gimana? Kayaknya Cece ada ini ya? Bener banget, kayak banyak banget soalnya yang kayak gitu. Kayak misalnya contoh cowoknya selalu pengen ambil keputusan misalnya. Ada ya? Seperti apa aja? Misalnya hari ini udah kita kesini aja. Misalnya ceweknya mau kemana? Udahlah nggak usah kesini aja, ini lebih seru. Misalnya itu contoh case. Tapi itu mungkin karena ceweknya selalu ngomong ya udah terserah. Ya gimana ya ngomongnya ya bisa aja. Saya jadi penetral. Tapi banyak banget kok yang kayak gitu. Kayak misalnya nggak cuma cowok sih sebenarnya, cewek juga kadang-kadang. Yang ceweknya yang dominan juga banyak ya. Selalu didengar gitu loh. Karena si cowoknya awalnya bucin kali ya. Ya nggak tahu juga ya. Bisa Mungkin juga. Ini bukan lagi, disclaimer lagi guys, ini bukan lagi nyindir si A, si B, si C, ini ngambil dari banyak case, ya di kalangan artis, di masyarakat, di teman sekitar kita, jadi bukan lagi ngomongin siapa-siapa ya. Bukan ngomongin Anda. Tapi kalau Anda merasa bagus. Wah. Sama ini kita tidak mengeneralisasi. Misalnya satu itu selalu cowok, satu selalu cewek. Enggak. Dua-duanya bisa seperti ini itu. dalam semua case, cewek juga gitu, cowok juga Cowok banyak juga gitu bisa ya. kayak gitu. Iya. Tapi kalau cowok yang terserah agak jarang lah ya. Jarang. Ada juga loh. Ada cowoknya Ada terserah, juga loh cowok saking yang bucinnya. Enggak, karena misalnya bukan bucin sih, lebih ke kepribadiannya aja yang ngikut. yang ngikut. ngikut. Ceweknya lebih dominan intinya. Jadi agak Iya. kurang berwibawa ya Bun. Ya ada loh tapi yang kayak gitu banyak. oke. Ada juga Kalau gitu. ceweknya lebih dominan ya mungkin dia lebih suka kali kalau Iya, cowok. Iya. suka mimpin misalnya. Misalnya cowok lebih suka cewek yang lebih tua, misalnya oni-oni gitu kan juga bisa. Oninya Sekarang kan misalnya sudah yang zaman-zaman mimpin. itu. Masih ada nggak sih yang gituan? Enggak tahu. Makin banyak nggak sih sekarang? Masih. Ada ya? Seru ya? Masih kok. Jadi oke. Jadi kalau menurut kamu sekali-kali harus kasih pasangannya itu mutusin. Iya, karena ya kita kan dua arah ya. Sorry, memutuskan ya, bukan putus, cut off bukan ya. Kamu atau aku yang mau mutusin nih? Karena kan kita Karena dua, sorry iya. kan yang terakhir kemarin ngomongin tentang Oh putus iya, ya. putus ya. Oke. Gimana ya, soalnya kita kan dua arah. Kalau misalnya salah satu doang terus yang selalu mutusin tuh kayak seolah-olah kasihan lah sama yang satunya. Satunya ini jadi pelayan. tergantung nantinya. sebenarnya, tergantung. Karena ada tipe orang yang ya udah deh ngikut aja bebas. Ada tipe orang yang ingin dipimpin. Setuju. Tapi ini dalam case di sini tuh yang selalu pengen ambil keputusan ini Dominan. bagi orang yang dominan, beda loh ya. Padahal si Beda. pasangannya juga kan kadang mau mutusin, tapi Beda orang yang mau dipimpin, ya udah deh aku ikutin kamu, beda sama yang ya udah ini aja, misalnya dia Lu harus selalu ikutin gua, lu harus gitu. ikutin gua, itu beda case. misalnya si Girvan sukanya ke pantai, ceweknya sukanya ke gunung. Ikutin Girvan terus ke pantai kan kasihan Misalnya ya. lima kali jalan-jalan ikutin Akhirnya Girvan pilih jalan terus. tengah ke mall. Kalau itu bagus Oke. kalau bisa ketemu. Iya. Kalau Kasihan Nggak juga lah ya. kemana-mana dong, nggak Jadi- jadi ke pantai, nggak Iya. jadi Ke mall. Jalannya biasa. You are so wise. Jadi dua-duanya nggak ada yang bahagia. Iya gitu. Nggak gitu juga Lagi kali ya. Ya kayak gitu ya. Itu Bener terus sih. uh-uh. Banyak sih. Biasa juga kalau case aku sih memang aku memang lebih yang apa, cowok yang lebih Suka. suka keputusan, tapi maksudnya nggak apa-apa cewek mau pilih keputusan, mau ada pilihan nggak apa-apa, cuman memang nggak tahu ya, dari pengalaman sih lebih ke ya udah kok pilih aja pokoknya atau apa gitu. Jadi endingnya tapi kalau aku sendiri sih tetap kadang ya udah kamu aja yang pilih kali ini, karena aku juga kebetulan nggak mau pusing dan kayak karena memang lebih ke biar apa ya namanya? Biar Balance lah. Jadi walaupun memang mungkin 70-30 memang mereka memang pihak ceweknya juga nggak mau yang terlalu make decision, tapi ya sekali-kali silahkan kamu make decision aja gitu loh. Kayak yang di meme gitu sih, yang cowoknya bonceng ceweknya, terus Beb mau makan apa hari ini? Martabak mau nggak? Terserah. Iya. Martabak bikin gendut gitu. Terus Endingnya pizza tapi makannya kalau pizza nggak kalori. Terus cowoknya mampus lah, terserah. Itu kata-kata horor banget sih. Iya. Tapi selain kayak making decision, ada juga yang dominan
salah satu pihak itu selalu merasa benar, salah satu itu selalu minta maaf. Gila, serem Gitu. sih, serem Jadi sih. kayak Tadi masih ngomongin makanan doang. sekarang udah Iya, kayak tadi mulai Iya. makanan masih agak seru ya. Ini Ke mulai pantai ke gunung makin spicy. seru ya. Ini Iya. ceweknya minta maaf terus atau cowoknya yang minta Misalnya, maaf salah satu terus. pihak ya. salah satu pihak Egois ya. kayak merasa Aduh, lu tuh yang nggak salah, sehat jadi banget. dia itu minta maaf terus. Terus salah satu pihak itu merasa, tapi kalau misalnya dia ada salah, boleh kok ngomong juga ke pihak satunya. Tapi dia bilang kayak, iya sih, tapi kayaknya dia belum bisa deh kalau dikasih tahu kesalahannya apa, nanti Jadi dia dibiarin gengsi. aja. Jadi dia gengsi, dibiarin aja. Akhirnya itu jadi culture. Iya, itu jadi culture. Jadi misalnya salah satu pihak tuh, sorry ya, yang satu Nggak pernah lu minta sih, maaf, nggak ya. pernah minta maaf, merasa dia yang benar, dia yang salah. Itu kan begitu. Itu Ini bukan cewek cowok ya, dua-duanya bisa terjadi Dua-duanya ya. bisa, dua-duanya bisa terjadi. Walaupun kalau di Iya. jokes kan biasanya cewek tidak pernah salah. Iya. Terus kalaupun cewek salah itu karena cowoknya. Iya. dia Yang kecenderungan. ada skemanya itu loh, kalau cowok minta maaf salah minta maaf selesai. Kalau cewek muter Iya. terus dapat kesalahan cowok, nah kan gara-gara lu. Kalau cewek ngomong selesai. enggak artinya iya. Iya. Ada kamusnya loh. Ada dictionary ya, ada Kapan-kapan kita bahas ya. Iya, iya. Itu horor sih. Kan ada bukunya kan, buku Iya. cara memahami cewek. kamusnya. Misalnya pas dibuka nggak ada isinya. Gak ada isinya. Nggak ada jawabannya. Gak ada jawabannya. Terlalu Horor sulit. banget. Iya. Sorry ya, ini jokes ya guys. Cewek langsung Cewek kayaknya "Apaan kasihan ini?" ya kita ya di sini. Iya. Nanti penonton cewek, podcast apaan ini mati langsung. Langsung kita di dislike. Pindah channel ya. Dislike. Enggak guys, dua-duanya bisa, cowok, cewek, Jadi itu bisa banget. Tapi itu horor sih tadi kalau yang sampai Iya. udah ke minta maaf ya itu udah gak sehat banget. Iya, dan kalau ada sorry si pihak yang minta maaf terusnya dia juga harus consider harus belajar mencintai diri sendiri dulu. Sadar gitu loh. Ya lagu BTS apa tuh Love Myself kalau nggak apa sih? Iya, Love Yourself atau Love myself. gitu-gitu Iya. kan. Maksudnya tuh inget loh, lu sebelum belajar mencintai orang lebih dalam lagi, lu juga harus tahu hak-hak lu. Iya, self love. Kamu Quotes-nya keren tuh tadi. Iya. Sebelum mencintai orang lain, Harus mencintai. harus mencintai diri sendiri. Self Serius, love ya, di di quote. Harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Tolong editor di Betul. quote oleh Girvan 2023. Oh iya, oleh Chen Fei 2023. Enggak, aku ngutip-ngutip doang. Nggak tahu dari mana dah itu. Dari TikTok mana Iya. kemarin Iya. scroll? Karena betul, karena saking bucinnya orang bener-bener udah kayak kacung, udah kayak babu. Jadi pagi pas lagi PDKT kan, pokoknya gue tuh buat lu banget deh. Sampai skripsi lu gue yang lemburin deh. Sampai lu punya gini gue ini deh. Terus sampai semua kos, padahal dia juga belum punya Iya. mata pencarian yang bagus banget. Udah main bayarin habis-habisan, main ini habis-habisan. Akhirnya bener-bener jadi babu. That is not healthy. Kalau cowok misalnya akhirnya bener-bener jadi ojek. Di mata ceweknya jadi nggak berharga. Aku pernah dengar lagi ya, ada tentang supply and demand. Ini kan gampang banget ya, teori ekonomi yang kalau yang beres itu supaya nggak inflasi atau tidak ada penurunan, ya apa supply sama demand harus seimbang. Kalau si cowoknya saking bucinnya nawarin terus, akhirnya bagi si cewek ini udah kayak biasa, dia udah nggak appreciate. dia take it for Bagi granted. dia, jadi kayak nggak ada nilainya. Nganterin lu tiap hari tuh udah memang kewajiban lu. Gitu. Jadi padahal itu kan effort banget, kena hujan, kena matahari. Nanti pas kita udah lepek, ada bau keringat, Beb lu bau banget sih Beb. Padahal kan demi kamu. antar dia ke Udah 1 jam di jalan. Iya. Si ngoceh-ngoceh. Kayak pengalaman. bensin udah naik harganya kan. Iya. Dan sebagainya kan. Tapi karena si cowoknya bucin, kalau diterusin beneran jadi babu. Dan di mata si ceweknya, misalnya ini kalau cowok ke cewek ya, dan sebaliknya, jadi memang senilai babu doang, gitu loh, udah nggak beres. Jadi Dia harus saling menghargai harus sih. consider ya, harus dipertimbangkan lagi kalau kita sudah serendah itu, kita maukah sampai selamanya begitu? Setidak ada harga dirinya, gitunya kah? Tapi Gitu. terkadang bucin ini sih lagi kayak ketutup gitu loh. Iya. Buta aja nggak Iya, sih? buta aja. Kalau secara karma memang karma Nggak berat baru sadar. bisa bucin. Mungkin kehidupan lalunya ya pernah utang sesuatu yang berat ke dia sampai kita akhirnya kehilangan bayar sekarang. akal sehat. Udah nggak logis, bucin tuh nggak logis. Jadi secara hormonal tuh udah nggak balance banget. Terus dia yang salah kita minta maaf, gitu nggak sih? Gak enak banget loh perasaan. Tapi ada, Biasa ya Ada kalau sih. ada kadang kita lihat kan teman kita begitu kan. Kalau ada orang biasa nanya, misalnya curhat, kalau tipenya begitu ya. Tapi kalau dia curhat berarti dia tahu udah Iya. mulai salah nih. Betul, Kan betul, biasa betul, nggak betul, sadar betul, nih. betul. Tapi kalau dia udah mulai tahu biasa aku sih kasih saran ya biasa. Tapi ya ini setiap case beda-beda ya. Cuman biasanya aku akan maksudnya bilang kayak
kayak lu harus agak berjarak dulu deh dikit deh. Karena jadi udah nggak memahami value satu sama lain lagi karena udah terlalu nempel sampai udah nggak ngeh apapun lagi. Jadi ketika udah mulai berjarak sedikit kayak baru ada nilainya. Iya, baru ngeh. Ternyata dia begini. Aku nggak pernah ngeh loh karena saking misalnya mungkin ya dianterin terus saking sering dianterin itu kayak nggak ada harganya. Iya, padahal itu effort banget bagi si padahal cowok. misalnya akhirnya ceweknya pulang sendiri kayak berasa misalnya secapek ini ya. Gue nungguin Grab hujan-hujanan tuh ternyata gini ya. Gitu. Atau misalnya nih si cowoknya gara-gara tiba-tiba ada kerjaan dadakan di kantor telat setengah jam, ceweknya masa bodoh ngamuk, jadi kayak kerasukan gitu kan, ngereok bahasa sekarang ngereok. Karena kadang testimoni ya, bukan aku tapi dari orang-orang yang maksudnya biasa akhirnya sudah sedikit berjarak ya, mereka jadi akhirnya lebih appreciate, lebih menghargai lebih menghargai. Tapi pas lu ngejaga jarak, lu bener-bener harus lost contact dulu, bener-bener harus bisa aja. Begitu lu nggak tahan, lu baru, misalnya lu pengen jaga jarak 2 minggu deh, kurangin banget. Baru 2 hari lu udah cari dia lagi. Udah kembali ke titik nol tuh, nggak ada harga diri lagi. Setuju. Walaupun kangen, walaupun apa, coba tahan dulu. Mungkin bahasa kasarnya semacam break gitu kan? Iya, break sebentar. Break sehat. Berpikir gitu. Break sehat. Sesuatu lebih sehat. Iya. Ya penting banget karena misalnya betul kayak tadi misalnya dengan si akhirnya Beb sorry, aku kayaknya kita udah nggak bener nih kalau kayak gini. Aku capek, kamu juga capek gitu loh. Aku capek, kamu juga capek. Kita break dulu 2 minggu ya supaya masing-masing mengendap dan baru bisa berpikir jernih gitu loh. Jadi jangan breaknya tiba-tiba ngilang. Itu juga nggak sehat lagi kan. Itu ghosting namanya. Jadi dia ini udahan atau apa? Beneran putus lu sakit. Komunikasi dulu yang penting. Jadi itu. kita juga bukan berarti kalau gini, ini toksik nih nggak boleh sih, udah putus, nggak juga. Yang bisa diselesain gitu kan. Kayaknya kita harus berjarak nih. Udah deh aku diamin dia 2 minggu. Tapi ngomong. Kesepakatan. Kalau cowok mungkin ngomong, cewek belum tentu ngomong ya. Ceweknya mau break tapi dia diem terus cowoknya bingung lagi. Ini beneran break atau pause gitu kan? Nggak beda nih. Sebenarnya cowoknya cuma stres sedih-sedih. Nggak terdefinisikan gitu kan. Ini sebenarnya break atau udah putus ya? Gue ini lagi apa ya? Terus kita kirain udah putus, berarti gue boleh cari yang lain nih. Ternyata lagi pause bukan lagi break. Terus tiba-tiba udah jadian. Jadi itu harus komunikasi. Iya. Jadi harus jelas. Beb, kita break dulu 2 minggu kayaknya ya. Nanti baru kita evaluasi masing-masing. Kalau udah ngendap, kita baru bisa berpikir lebih jernih. Kita evaluate gitu ya. Salahku apa? Aku harusnya gimana? Kamu harusnya gimana? Nanti kita diskusin kalau udah gitu. Tapi terkadang setelah 2 minggu ya nggak usah malu untuk memulai. Hai, udah 2 minggu nih. Yang penting sama-sama sepakatin udah kan. Dan gue ngomongnya kayak pro aja ya, padahal gue nggak pernah pacaran. Tapi sama-sama harus bisa introspeksi sih. Kalau misalnya yang bucin, habis break pun nggak nyadar kalau dia bucin, sama aja. Dan yang satu lagi yang take it for granted, gak merasa dia take it for granted, itu aja. Juga susah. Mungkin harus lebih lama kan? Iya, atau mungkin harus bisa kayak komunikasiin gak sih, mungkin kayaknya menurut aku kamu terlalu gini deh. Ya itu kembali ke pasal pertama kita itu komunikasi. Di situ kan kita kemarin bahas juga bahwa masing-masing harus berani mundur selangkah. Dan punya telinga lebih banyak dengar daripada ngomong gitu kan, kayak gitu ya. Itu udah pasal pertama banget sih. Sebenarnya itu bukan cuma di pertemanan juga gitu, di circle kita juga gitu, di keluarga begitu, di kantor juga begitu. Di semua hubungan antar manusia sih sebenarnya gitu. Dan tapi mungkin ya itu kenapa mungkin harus agak mengkasih jarak sebentar ya, mungkin kita tidak bisa mundur untuk melihat itu gitu. Jadi mungkin butuh sedikit waktu buat bisa melihat itu. Iya benar loh. Kadang-kadang kita kalau misalnya lagi jalanin hubungan, terus kita ya udah jalanin, tapi ketika kita udah lagi break misalnya, lagi pause, kita tuh jadi sadar, oh iya ya, ternyata selama ini aku gini. Tapi itu bagi orang yang sadar ya, kalau yang nggak sadar ya sama aja sih. Kalau orang yang introspektif, orang yang reflektif ya, suka meditatif gitu ya. Pokoknya orang yang punya kehidupan mental spiritual, dia kadang 2-3 hari break udah clear banget. Semua masalah, oh salah gue gini. Terus gue pengennya dia gimana, udah clear banget. Tapi kalau orang yang benar-benar selama ini cuma emosional, cuma fisikal, cuma material gitu kan, kurang punya kehidupan mental spiritual,
mungkin 2 bulan break juga nggak ada artinya bagi dia. Dia cuma nuntut ya, wah, ya itu perlu dipertimbangin kalau udah kayak gitu. Betul. Ya berarti nggak ada kedewasaan. Ini baru pacaran loh. Iya. Karena nanti kan masa kalau udah ke jenjang yang lebih dalam, lebih horor lagi kan. Udah ada anak, wah itu nanti ya baru bahas. Kita Dan yang mungkin santai-santai aja. sedikit setelah mengetahui kesalahan kita, jangan malu untuk say sorry ke pasangan kita. Balik lagi, say sorry itu kedua belah pihak harus berani ngomong. Komunikasi Iya, yang baik. Karena kemungkinan besar dan harusnya pasti ya. Iya. Pasti keduanya biasa ada salah. Ada Ada salahnya. salah. Iya. Dan Mau harus say sekecil sorry. apapun, segede apapun yang lain dan sekecil apapun pihak Iya. satunya pasti ada salah dua-duanya. Iya. Dan menurutku si pihak yang tadinya selalu minta maaf, kan tadi kan Sharon bilang ya, misalnya kita selalu minta maaf, dianya nggak mau. Kita harus dare to say bahwa gue pengennya kalau lu salah juga lu juga say sorry. Nggak, aku nggak mau, ini nggak bener deh. Tapi dare to say ada teknik sih menurutku. Ya maksudnya, Tergantung Beb, aku setiap orang pengennya, gitu. Iya. aku pengennya waktu kamu salah juga kamu kayak aku berani ngomong, kamu juga berani say sorry. Bagiku itu baru sehat sih, Beb. Harus ngomong. Betul. Kalau kita pendam, akhirnya terjadi lagi nanti. Meledak Balik lagi Terus ya. bagi kita itu Iya. nyakitin banget. Lu ya nggak pernah say sorry lu. Kan ini Iya. kali ini kan salah lu fatal. Meledak-ledak sih. Ya, karena kita nggak pernah minta. Jadi mumpung break, kita kasih tahu listing kita maunya apa. Iya. Itu fair enough kok, nggak minta aneh-aneh kok gitu. Pokoknya kalau ada masalah, komunikasikan. Itu sih yang paling penting. Iya. Komunikasi. Sama kadang ada tekniknya sih. Misalnya satu pasangan kita lagi marah-marah nih, menggebu-gebu gitu kan. Terus misalnya kita merasa dia juga ada salah. Kita jangan langsung, tapi lu kan juga begitu. Lu kan dulu juga pernah gituin gua. Kayak ada tekniknya kayak step Dibalikin back, lagi. kita dengerin dia dulu, udah. Coba terima. Coba terima terus kayak, oke aku sorry ya kesalahanku ini. Tapi aku boleh gak ngomong bentar? Menurut aku tadi kamu juga ada salah loh gitu. Jadi ada teknik tertentu. Jadi Dan ini komunikasi juga lagi. menurutku sesuai kesepakatan dan ya waktu masa penjajakan itu ya harus diomongin kalau kita lagi berantem nih besok-besok gitu. Lu pengennya cooling down dulu masing-masing, Yes. masing-masing mikir atau lu pengennya apa? Kayak gitu ya. Kayak kemarin kan kita juga ada singgung sedikit. Jadi kalau memang dua-duanya suka frontal, hari itu harus beres. Kan ada pepatah Chinese sebelum malam tiba semuanya Iya. harus all clear. Ada yang harus begitu. Ya kalau sama-sama begitu syukur. Atau sama-sama enggak, gua kalau lagi gini lu harus diem, lu jangan tantang gua. Mana makin ribut kok. Itu tombol yang paling bahaya. Kalau lu tantang, Rumus hidupnya heeh. dia. Atau apalagi kalau lu korek kesalahan masa lalu gua untuk argumen lu, wah makin parah lu. Jangan, tolong jangan. Iya. Gua juga sama. Ya udah sama-sama diem kalau udah gitu. Diem itu baik, gitu loh. Jadi ada rumus masing-masing Iya. dari sejak awal. Jangan cuma nonton bareng doang, hangout bareng doang, ice skating bareng doang. Ginian harus dibahas gitu. Pola marah yang sehatnya apa? Iya. Gitu ya. Oke nih, balik lagi ke yang tadi salah satu terlalu dominan. Kan kita kadang lihat ya di TikTok, di story IG dan sebagainya yang si cowoknya tuh jadi ATM berjalan, jadi ojek seumur hidup. Gitu Syuli. Kalau udah begini, menurut aku sangat tidak sehatnya udah pasti salah satu pihak udah kayak memanfaatkan gitu nggak sih? Jadi belum tentu cinta, mungkin salah satu memanfaatkan. Kalau cewek bisa begitu nggak? Bisa kan? Sebenarnya ya gimana ya? Mungkin sebenarnya tergantung masing-masing ya. Kayak gini kan sebenarnya nggak ada rumusnya. Asalkan dua-duanya sama-sama bahagia dan it's okay. Misalnya kalau misalnya cowoknya bayar. Kadang tuh soalnya ada loh cowok yang tipe yang dia merasa seneng ketika dia pride. bisa traktir ceweknya. Apalagi dia udah lumayan mapan. Iya, apalagi dia dalam kondisi Income-nya mapan. juga lumayan. Bener ya. Jadi itu tuh maksudnya kebanggaan bagi diri dia sendiri untuk bayarin cewek. Tapi terkadang kita sebagai cewek, kalau misalnya pasangan kita tipe yang kayak gitu, kita sebagai Syukur cewek alhamdulillah. juga. Pertama bukan cuma bersyukur, tapi kadang-kadang bolehlah kita traktir dia kecil-kecilan gitu loh. Sebagai apa? Bukan nggak sebanding sih yang dia traktir kita, cuman setidaknya kita itu appreciate dia dengan cara sekali-sekali dia traktir gitu loh. Yes. Meskipun itu cuma misalnya makan es krim yang dia bisa afford. Dan pintar Gitu. dikit, jangan nanya, Beb, aku Iya. yang bayarin ya. Nggak usah nanya, lu langsung gitu ya. Langsung bayarin. Kalau tanya ya pasti dia bilang enggak gitu kan. Kan cowok kan gengsinya juga tinggi kan kadang kan. Kalau yang polos ceweknya pas dia kayaknya gila, ya udah deh nanti pas es krim gua deh. Nanya, Beb, aku yang beliin es krim. Aku yang Enggak bayarin usah, boleh lu nggak? langsung keluarin. Iya, Langsung iya. gas, Biasa sih langsung. paling sering bioskop gitu misalnya ya. Ah. Cowok beli tiket, ceweknya beli minum sama popcorn. Iya, gitu. ganti-ganti ya. Ganti-ganti. Minum sama popcorn lebih mahal gila. Gantung. Enggak lah bercanda. Gantung nontonnya di mana ya? Gantung nontonnya di Kalau nontonnya rebahan ya. Sekarang gitu. Atau enggak Iya, iya. split bill-nya ini apa? Split aja. Cowok bayarin dulu,
makanan, cewek bayarin dulu makanan, cowoknya bayar kuliah S2 cewek. Apa kuliah? Spesialis itu mahal, dokter. Ini tipe suka uni tajir. Uni. Kacau. Ini nggak toxic sih, tapi ini tetap aja enggak ya. Nggak realistis. Iya. Cowok nggak ada Di gaji. TikTok kan heboh. Iya, di TikTok ada banyak. Udah lulus S2 putus gitu ya. Iya. Ini memanfaatkan banget. Itu lebih parah daripada yang tadi. Iya. Bercanda ya guys. Bercanda. Sama menurut aku kadang banyak yang di TikTok tuh kayak jadinya banding-bandingin. Kita cari bahannya di TikTok di Kita anak TikTok. Iya. Jadi misalnya kita harus lihat pasangan kita juga, dan di sini tuh nggak ada rumus yang absolut yang mana yang benar. Kayak misalnya kalau di TikTok cowoknya udah mapan dibayarin terus dibeliin bunga 1000 bunga pas Valentine. Terus kita jadi banding-bandingin. Kok kamu nggak beliin aku ini sih? Gitu-gitu. Karangan bunganya yang duit itu loh. Cowok sih itu karangan bunga duitnya 100 lembar, kau cuma 20 lembar deh. Iya, kalau kita misalnya pasangan kita masih fresh graduate, terus kayak belum dapat gaji segimana, ya udah kita maksudnya kita sama-sama sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan, ganti-gantian it's also fine, split bill itu fine. Terus kalau misalnya satu mapan bayarin, semua itu fine. Yang penting kita jangan saling banding-bandingin dengan pasangan lain. Sorry, lebih keren juga nggak sih kalau sama-sama mulai dari berjuang dari nol. Keren. Ceritanya. Misalnya, kalau kondisinya begitu, misalnya kan udah sama-sama suka nih, sifatnya udah klop, tapi dia lagi merintis, kita juga belum gimana. Ya udah sama-sama rintis, hargain dong, jangan dibandingin sama yang udah gitu, wah ke laut aja gitu kan. Iya, semua bandingin lagi aja yang success before 25, success before 20. Ya masa bakal ada habis. Ya. Jangan dibanding-bandingin sesuai pasangan kita aja. Gitu. Cewek sesuai ataupun kondisi, cowok nggak suka dibandingin kok, bener nggak? Lu misalnya cewek, terus misalnya tadinya ngomongnya Aaron, aku suka kamu apa adanya. Pas ada misalnya Aaron kan tipe imut nih, pas ada cewek yang lebih tinggi lah pas beli tiket kita melongo, kan sakit hati dong. Dibandingin sama cewek yang lebih tinggi lebih apa. Itu kan gue gak bisa atasin. Gue udah segini. Gak boleh ya gitu ya Ron. Tergantung kondisi sedikit gitu loh. Jangan terlalu menuntut yang berlebihan. Iya. Sama setelah kita mau pihak manapun berikan sesuatu, bayarin sesuatu, jangan lupa menghargai juga. Jangan take it for granted gitu. Jangan kayak kewajiban dia kok bayarin ini. Bilang makasih kayak atau apa kan gampang. Itu pokoknya makasih itu kalimat seumur hidup, bener nggak? Sampai udah married puluhan tahun pun tetap makasih. Saya laukung. Even misalnya Anggia nih sukanya bakmi ahwat. Terus laukungnya besoknya tiba-tiba pas sore-sore Gia tara, even itu udah bakmi ahwat yang ke part berapa nggak tahu. Misalnya Gianya udah rambut putih nih, sisi laukung. Kan so sweet kan, even itu cuma udah bakmi ahwat ke 200 berapa, udah ke berapa. Ya, kalau sisi itu langsung cowoknya itu capeknya hilang loh. Bener nggak? Even itu murah atau mahal atau apa, ya nggak harus cincin yang apa, nggak harus dibeliin apa. Sisi ya dikasih villa baru sisi ya. The thoughts that counts. Ya jadi sisi itu ya bikin semuanya jadi gila. Yes. Perasaan dihargai. Yes. Cewek juga gitulah ya kalau di sisi ya. Pasti. Dua-duanya pasti lah. Semua orang pasti mau dihargai. Ya, boros-boros lah bilang sisi itu akan bikin semua masalah yang nggak perlu jadi nggak ada. Gitu ya. Tapi beneran ngomongnya beneran tulus ya. Iya, jangan makasih gitu kan. Iya. Yaudah deh makasih deh gitu. Dengan tulus gitu. Ya. Jadi awat lagi. Ya udahlah makasih lagi. Iya. Ini contoh tidak tulus. Ini nggak di-endorse sama Bami Ahmad ya. Iya. Tapi kalau di-endorse juga boleh. Di sensornya merek-merek yang tidak apa. Nanti di Patri udah ada Bami Ahmad di sini. Di bawah. Ini kan sambil ngopi ngeteh, nanti pas part 3-nya Bami Ahmad sambil podcast apaan sih sambil makan bami. Editornya jangan sambil makan bami ya, awas loh. Pas banget. Oke ya, jadi dalam hal yang dominan gak dominan ini, satu, tidak boleh ada yang jadi ATM. Pokoknya tidak, kata kuncinya tidak boleh salah satu pihak memanfaatkan. Ya misalnya memanfaatkan uang, memanfaatkan status dia. Misalnya, dia dari keluarga kaya, yaudah gue tahan-tahanin deh. Jadi yang penting gue naik level gitu kan. Padahal nggak terlalu cinta sih, tapi manfaatin. Ya, nantinya kita akan benjol gara-gara kita memanfaatkan. Semua tuh ada karmanya. Masa tuh
karena lu fake, karena bukan dari hati beneran, suatu hari itu akan kembali ke kamu. Dan Gitu. itu nggak akan langgeng sih. Nah kalau itu kayak gitu. akan jelek-jelek di kamu. Setara dengan sejauh mana kamu memanfaatkannya itu. Pokoknya nggak sehat lah itu ya. Tapi kalau misalnya memang kita ada beberapa persen ternyata kita memanfaatkan selama ini, ya kita evaluasi loh. Ya, misalnya gimana? Oke, cowok gua seminggu 4 kali nganterin ke vihara atau kemana, tapi bagaimanapun bagi gua itu bukan kewajiban. Jadi tuntutannya dikurangin, jadi lebih sehat kan. Jadi pas besok tiba-tiba dia ada acara keluarga, beb sorry malam ini gua nggak bisa nganterin lu, ternyata gua keluarga gua ini gua datang. Ya udah. Ya udah. Gitu kan, benar nggak? Bahkan nanti sampai suami istri pun kalau masih bisa kayak gitu kan enak ya. Jadi nggak terikat sampai mati gimana sih gitu ya. Kan berarti ini menghargai kembali lagi. Setiap orang kan punya kehidupan masing-masing ya. Meskipun suami istri Harus ada privasinya pacaran. dikit gitu kan. Kasih ruang gerak buat dia gitu ya. Terus Betul. tidak boleh memanfaatkan ya. Terus nggak boleh ada salah satu yang lebih jadi babu, jadi pelayan, jadi ya pokoknya nggak harus balance. Dan tidak harus dituntut. Pokoknya lu tahu diri gitu loh ya. Nggak usah nanya lu maunya, ya lu tahu dulu. Coba aja terus kadarnya balancing gitu ya. Oke, jadi kesimpulan kita di part kedua ini ya, hubungan yang tidak sehat yang di mana tidak boleh ada salah satu yang terlalu dominan, tidak sehat. Jadi harus jaga balance setara ya, harus tetap ada respect dalam hal kecil, harus selalu bilang thank you and thank you ya, even untuk hal yang biasa udah daily thank you ya, misalnya udah diantar turun sampai depan rumah thank you ya kok, kan langsung capeknya hilang ya. Terus tidak ada salah satu yang jadi pelayan bagi lainnya, dua-duanya harus saling melayani, nggak boleh satu melayani satu jadi bos. Kalau sekarang hubungan Anda di titik seperti begitu, harus dipertimbangkan, di reset ya, di set ulang. Ini nggak bener loh, Beb, kayaknya kita nggak sehat nih. Komunikasikan. Sama kalau ada masalah, jangan gengsi untuk say sorry. Dan kalau ada masalah itu gak mungkin cuma satu yang salah. Dua-duanya pasti ada bagian salahnya. Sorry, thanks. 3 magic words lah ya, 3 magic words. Komunikasikan itu. Oke, ya selesai part 2 kita ini. Di part 3 nanti masih ada yang jauh lebih seru lagi. So, Stay stay tuned. tuned. Bye.